A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini ayat kaitannya dengan hukum fikih, kaidah-kaidah hukum fikih. Yang lalu sudah kita bahas bahwa setiap perbuatan kita, kebaikan kita sekecil apapun tidak akan dizalimi oleh Allah. Allah tidak akan menganiaya kepada kita lewat amal-amal kita yang sedikit. Walaupun sedikit tetap ada nilai pahala di sisi Allah. Pada ayat ini Allah menegaskan tentang yang pertama terkait dengan minuman keras. Yang kedua tentang orang yang punya hadas besar. Kemudian yang ketiga tentang tata cara bertayamum bagi siapa saja yang boleh bertayamum. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang larangan minuman keras. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Redaksinya sampai di situ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat, janganlah kalian mengerjakan sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Ayat ini diturunkan oleh Allah dalam rangka proses menjelaskan tentang bahayanya minuman keras. Tradisi orang Arab zaman jahiliyah, mereka itu tiada hari tanpa minum minuman keras. Jadi pokoknya tiap hari mabok aja minuman keras. Karena itu kemudian Allah dalam menentukan hukum haram minuman keras itu berangsur-angsur, berproses. Tidak sekaligus dikatakan bahwa minuman keras dan obat-obat terlarang sejenisnya itu haram, tidak seperti itu. Tapi berproses. Ini adalah ayat yang kedua tentang proses, yaitu masalah hukum minuman keras. Pada ayat yang pertama adanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Kita sudah pernah bahas. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka para sahabat bertanya kepadamu wahai Nabi tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah, katakan saja wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihima ismun kabirun, di dalam khamr dan judi itu ada bahaya yang besar, ya.
Wa manafi'u linnas, tapi ada manfaatnya bagi manusia, cuman manfaatnya kecil. Ya. Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ketika ayat itu turun, orang-orang Arab yang sudah masuk Islam, yang mengikuti Rasulullah, berangsur-angsur mengurangi minum-minuman keras. Sebab bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini belum sampai kepada larangan haram. Jadi dari tukang minum, tukang mabok, mereka mengurangi. Ya. Misalnya sehari itu berapa botol misalnya, itu dikurangi. Lalu sesudah dikurangi, umat Islam sudah bisa mulai mengendalikan diri dari minuman keras. Lalu Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekat-dekat salat kalau kamu dalam keadaan mabok, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Yanha tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina ala fi'lis salat fi halis sakri, fi halis sukari. Rasulullah, Allah melarang, Rasulullah lewat Allah, bahwa Allah Ta'ala melarang kepada hambanya orang mukmin dari mengerjakan sholat ketika dalam keadaan mabuk. Alladzi la yadri ma'ahul musalli ma yaqulun. Sebab dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Orang mabuk kan nggak sadar, kan ngomongnya suka ngaco. Orang lagi ngaco suruh ngimamin sholat, kumaha iya, kepriben. Ya, jadi nggak beres gitu. Bisa-bisa sholat isya 6 rakaat, 7 rakaat. Wa an qurbani mahaliha allati hiyal masajid lil junub. Nah, itu nanti dibahas kemudian. Jadi bagi orang-orang yang mau sholat itu ya, jangan mabok. Kalau lagi mabok sampai sadar dulu baru boleh sholat. Waqad kana hadza qablu tahrimil khamri. Waqad kana hadza qablu tahrimil khamri. Bahwa ini ayat turun sebelum diharamkan minuman keras. Kama dalla alaihi hadis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat itu dulu senengannya pada mabok. Ya. Senengannya pada mabok. Nah, Rasulullah SAW talaha an Umar. Rasulullah membacakan surat Al-Baqarah 219 kepada Sayyidina Umar. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, maka katakan saja wahai Nabi, ya, bahayanya besar, manfaatnya sedikit. Sedangkan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini kan masih ngambang ini. Belum ada ketentuan halal apa haram. Gitu. Cuman dijelaskan aja bahayanya lebih besar. Maka Sayyidina Umar berdoa begini. Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyan. Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyan. Ya Allah, berikan penjelasan kepada kami tentang khamr bayanan syafiyan, penjelasan yang ya memuaskan, ya, penjelasannya yang memuaskan. Ya. Falamma nazalat hadhihi al-ayatu talaha alaihi faqala, maka ketika turun ini ayat, Nabi membacakan kembali kepada Sayyidina Umar
Nabi membacakan kembali kepada Sayyidina Umar, faqala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'an. Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang hukum khamr secara memuaskan. Fakanu la yashrabuna al-khamra fi awqatis salawati. Kemudian mereka kalau sudah dekat-dekat waktu sholat nggak berani minum, sebab takutnya habis minum masuk waktu sholat, mau sholat lagi sempoyongan. Maka turunlah ini ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ini surat Al-Maidah ayat 90. Ini yang menjelaskan tentang haramnya minuman keras. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, ansab itu berkorban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib lewat memanah, rijsun, perbuatan keji, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhi oleh kalian akan hal itu, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Baru turun ketentuan hukum bahwa khamr itu hukumnya adalah haram. Lanjutan ayatnya di ayat Al-Maidah 91, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fa hal antum muntahun, kata Allah. Sesungguhnya setan menginginkan adanya perselisihan di antara kalian, permusuhan di antara kalian lewat khamr dan judi. Orang mabuk biasanya ujung-ujungnya pada berantem. Ya, main judi ujung-ujungnya yang kalah nggak terima, ngajak berantem. Nah itu setan itu yang ngajak, yang ngajak berantem. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan melalaikan kamu dari berzikir kepada Allah. Wa anis salat, melalaikan kamu dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kamu menyadari hal itu? Maka dari itu kemudian khamr itu saat itu kemudian dihukumi adalah hukum haram. Orang-orang Arab mereka itu petani anggur. Anggur mereka yang sudah dijemur, dikeringkan, lalu sudah diproses setengah jadi untuk kemudian dijual ke pengepul menjadi bahan khamr, bahan minuman keras. Ketika turun ayat Al-Maidah 91, nanti kalau ngaji terus ketemu di surat Al-Maidah, mereka kebingungan. Wah, terus bagaimana ini? Bahan-bahan kita masih banyak begini. Padahal itu adalah hal yang haram, maka dibuang. Sampai dalam satu riwayat, kota Madinah itu basah seperti hujan karena banyak dibuang air khamr, air anggur, bahan baku dari minuman keras. Kenapa jadi basah semua? Karena memang nggak ada selokan, nggak ada parit, semuanya tanah tandus. Jadi mengalir kemana-mana, banjir kemana. Itu dalam satu riwayat. Maka ketika sudah sampai kepada kalimat fahal antum muntahun, apakah kamu tidak mau menghentikan? Qala Umar intahaina. Berkata Sayyidina Umar, mulai sekarang gue berhenti dari mabok. Jadi berhenti bukan karena faktor umur, berhenti bukan karena nggak ada duit yang buat beli, tapi berhenti karena dihukumi haram. Nah, ini satu poin aja kita bahas nih tentang khamr, karena ini ayat nanti hukum panjang, banyak hukum-hukum yang lain. Wa fi riwayat Israil an Ishaq
an Umar bin Shurahbil an Umar bin Khattab fi qissati tahrimil khamr fadzakara hadzal hadis. Kata Israel dari Imam Ishaq dari Umar bin Shurahbil dari Sayyidina Umar bin Khattab, ini tentang kisah haramnya khamr bertahap ya. Jadi pertama dikatakan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian yang kedua, kalau dekat-dekat waktu sholat jangan pada mabok, sehingga umat Islam ngurangin mabok minuman keras, sampai akhirnya dikatakan bahwa khamr itu perbuatan keji dari perbuatan setan. Fakana munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qamatis salatu yunadi alla yaqrabanna salata sakranun. Sehingga pada waktu itu seorang muadzin kalau mengumandangkan qomat, kalau sudah qad qamatis shalah la taqrabanna salata wa antum sukara. Jangan pada sholat kalau kalian masih pada mabok. Baru Allahu Akbar, la ilaha illallah, sampai iqamatnya ditambahin ya. Yang lagi mabok jangan pada sholat ya, tunggu sampai sadar dari maboknya. Kemudian riwayat dari Imam Abu Dawud, haddatsana Syu'bah akhbarani Sammak bin Harb qala, menceritakan kepadaku Syu'bah, menceritakan pula kepadaku Imam Sammak bin Harb, dia berkata sami'tu Mas'ab bin Sa'id yuhaddisu an Sa'ad qala, aku mendengar Mas'ab bin Sa'id ngomong dengan Sa'ad ya. Ada Mas'ab, ada Sa'ad, ada Sa'id ya. Jadi kalau ke Jawa Tengah ya Sa'id jadi sangit ya. Qala, dia berkata nazalat fi fiyya arba'a ayatin sana'a rajulun minal ansar ta'aman fada'ana unasan minal muhajirin wa unasan minal ansar fa'akalna wa syarabna hatta sakarna summa iftakharna farafa'a rajulun lahya ba'irin fagharaza biha anfa Sa'din fakana Sa'dun maghruzul anfi. Ini ceritanya begini. Ini ayat turun ya, kata salah seorang sahabat tadi itu mengenai kita 4 ayat ini, yaitu tadi surat Al-Baqarah 219, kemudian An-Nisa ayat 43, kemudian Al-Maidah 90 dan 91. 4 ayat ini Allah sedang menyinggung kita, menyindir kita. Kenapa? Karena ada orang Ansor itu bikin acara ngeriung, lalu kemudian memberikan jamuan makanan. Fada'a unasan minal muhajirin wa unasan minal ansor, kemudian ngundang orang-orang muhajirin, orang ansor diundang ya. Tapi diundang bukan suruh demo, demonya udah selesai udah ya. Fa'akalna wa syarabna, kemudian sang tuan rumah menyediakan makanan dan minuman. Akhirnya kami makan, kami minum, hatta sakarna, sehingga kami pada mabuk. Summa iftakharna, kemudian kami bangga-bangga diri. Oh, saya ini anaknya Bapak Anu, bapak saya dulu begini dan seterusnya. Yang satu, wah, bapakmu kalah sama bapak saya, oh kuat orangnya Anu dan sebagainya gitu. Jadi ngomongnya pada gede-gedean. Kalau orang mabuk kan begitu tuh, bangga-bangga diri. Farafa'a rajulun lahyai ba'irin ya. Lalu bangun seseorang ya, ngambil itu tulang rahang unta.
fa gharaza biha anfa Sa'din, lalu memukulkan, memukul dengan tulang rahang onta itu ke hidung Sa'ad. Fakana Sa'dun maghruzul anfi, sampai-sampai Sa'ad hidungnya patah tulang. Orang Arab kan hidungnya panjang, dipukul pakai tulang onta, patah ininya, bocor. Nah, itu kembali kepada tadi ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya ngumpul-ngumpul tadi, tapi bahayanya lupa diri, teman sendiri dipukul. Fanazalat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Sababun akhar, sebab yang lain, cerita yang lain. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Muhammad bin Amr bin Ammar haddatsana Abdurrahman bin Abdullah ad-Dashtaki haddatsana Abu Ja'far an Atha bin Sa'ib an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali bin Abi Thalib qala. Hadis ini sampai kepada, riwayat ini sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala, Sayyidina Ali berkata, "Sana alana Abdurrahman bin Auf ta'aman." Abdurrahman bin Auf, orang kaya di Madinah, ngundang kami. Lalu kemudian menyediakan makanan. Fada'ana wa saqana minal khamr. Lalu mengundang kami, ngasih makan, ngasih minum dengan khamr. Fa'akhadatil khamra minna. Lalu kemudian orang-orang pada ngambil khamr dari kita. Wa hadaratis salatu. Tahu-tahu datang waktu salat maghrib. Faqadamu fulanan. Kemudian mereka mendorong si fulan untuk jadi imam. Qala, berkata sang perawi, faqara'a qul ya ayyuhal kafirun. Imam itu baca suratnya di rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Maka bacanya begini, qul ya ayyuhal kafirun ma a'budu ma ta'budun wa nahnu ma na'budu ma ta'budun. Gimana coba? Buat nggak rapi-rapi. Hai orang-orang kafir, katakan wahai orang-orang kafir, ma'a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wa nahnu na'budu ma ta'budun, tapi kami menyembah kepada apa yang kamu sembah. Kan jadi kacau. Lah orang mabok suruh jadi imam. Kacau semua dah. Ceritanya begitu. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Hakadha rawahu Tirmidzi an Abi Hamid an Abdurrahman ad-Dashtaki. Ini juga diterangkan riwayat Imam Tirmidzi sebagai perawi hadis. Kemudian diriwayatkan pula dari Atha bin Sa'ib dari Abdurrahman dari Sayyidina Ali annahu kana huwa wa Abdurrahman wa rajulun akhar syaribul khamra. Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, kemudian satu orang sahabat lain, mereka minum khamr. Fa shalla bihim Abdurrahman. Kemudian Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Lalu faqara'a qul ya ayyuhal kafirun fa khalata, maka terbalik-balik dalam bacaan surat Al-Kafirun. Fanazalat, maka turun ayat la taqrabus salata wa antum sukara. Riwayat lain, qala Abi Abdurrahman As-Sulami, kana Aliyun fi nafarin min ashabin Nabi fi baiti Abdurrahman bin Auf fataimu fa'atahum bi khamrin fasharibu minha wa dhalika qabla an yahrum al-khamra faqadaratis salatu faqaddimu alaina faqara'a bihim qul ya ayyuhal kafirun falam yaqra'ha hatta yambaghiya. Jadi tiga orang, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, dan satu orang lagi. Mereka minum bareng-bareng, terus kemudian masuk waktu sholat maghrib.
Salah satu dari 3 orang itu diperintah untuk jadi imam. Yang dibaca al-kafirun. Jadi batbut akhirnya nggak selesai. Maka turunlah ini ayat. Diriwayatkan ini salah satunya adalah tentang melaksanakan sholat maghrib. Kemudian ada beberapa riwayat yang lain yang hampir sama, memberikan makna bahwa dulu-dulunya khamr itu belum diharamkan, tapi kemudian diharamkan. Ada sahabat atau ulama ahli tafsir yang menyebutkan bahwa janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu sedang mabok. Itu bukan mabok minuman, maboknya mabok tidur, yaitu masih ngantuk ya. Kalau kamu masih ngantuk jangan sholat. Tuh, ada yang menjelaskan seperti itu ya. Dasarnya dari mana? Adalah hadis Nabi dari Sayyidina Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyansarif wal yanum hatta ya'lamu ma taqul. Kalau salah seorang di antara kalian lagi ngantuk lalu kemudian sholat, maka berhenti sholatnya, tidur aja dulu, hatta ya'lamu ma yaqul, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Ada yang menjelaskan seperti itu. Tapi lebih banyak ulama ahli tafsir memaknai yang dimaksud adalah mabok minuman keras, karena memang itu adalah proses di mana Allah menentukan hukum bahwasanya khamr itu kemudian dihukumi haram. Banyak penjelasan hadis. Saya bawa kitab Tanbihul Ghafilin, ada bab khusus tentang az-zajar an syarbil khamri ya. Ancaman bahaya dari orang yang minum khamr. Di antaranya bahwa dikatakan al-khamru innaha ummul khaba'is. Rasulullah menjelaskan riwayat dari Sayyidina Utsman bin Affan. Rasul menyampaikan, ya ayuhan nas ittaqul khamra fa innaha ummul khaba'is. Sekalian kalian umat manusia, takutlah kalian kepada Allah tentang khamr, takutlah terhadap khamr, karena sesungguhnya khamr itu ummul khaba'is, sumber dari bencana, sumber dari kejahatan. Wa inna rajulan mimman kana qablakum min al-ibadi kana yakhtalifu ilal masjid. Bahwasanya ada seorang laki-laki, orang dari sebelum kalian, mereka bolak-balik ke masjid, falaqiyatu imra'atun su'un, lalu dia bertemu dengan perempuan yang buruk akhlaknya, fa amarat jariyataha fa adkhalatul manzilata. Kemudian perempuan yang buruk akhlak itu memerintahkan pembantunya untuk memanggil orang yang mondar-mandir ke masjid. Ketika dipanggil ke rumahnya, fa'aghlaqatil baba, kemudian ditutup pintunya, wa indaha natiyatun min khamrin wa indaha sabiyun. Di dalam rumah itu ada khamr nyantel di kapstok dan juga ada anak kecil. Faqalat lahu la tufariqni hatta tashraba ka'san min hadzal khamri aw tuwaqi'ani aw taqtula hadzal sabi wa illa sihtu, yakni sarakhtu wa qultu dakhala alayya fi baiti faman alladhi yusaddiquka ya. Orang anak muda itu diajak masuk ke rumah perempuan, di situ ada khamr, ada anak kecil, ada perempuan nakal. Perempuan nakal itu ngajak berbuat zina. Kata perempuan nakal, kamu kudu nurut, kalau nggak nurut bahaya, tinggal pilih mana, zina dengan saya, atau membunuh anak kecil ini, atau minuman khamr. Mana yang dipilih, Pak? Yang ringan, minum. Zina takut dosa besar ya. Bunuh takut dosa besar. Dia pikir, minum aja dah.
Ya, minum kali dosanya kecil gitu. Akhirnya minum. Begitu minum mabok. Begitu mabok perempuannya buka baju, bagaimana? Ya udah, jadi itu. Ya, udah jadi itu zina. Begitu sadar diri dia telah berbuat zina, ya, ada yang melihat anak kecil, wah bahaya ini. Kalau anak ini tidak disingkirkan bisa cerita ke orang-orang, cekek ke anak perempuan. Anak itu dicekek mati. Akhirnya semua dikerjakan. Zinanya dikerjakan, bunuh anak kecilnya gara-gara minum keras. Maka al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu biang penyakit, biang masalah. Biasa kalau ada kerumunan udah pada mabok pasti ada masalah. Maka jauhi oleh kalian minum-minuman keras. Belum sanksinya bahwa orang mabok itu kalau dia mati dalam keadaan mabok, kata Rasulullah, mudminul khamri ka'abidil awsan. Orang minum khamr itu sama statusnya dengan orang menyembah berhala. Masya Allah. Belum ada sanksi-sanksi yang lain yang banyak. Ya, sudah saya baca di majelis yang lain dan sudah masuk dalam YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu tentang bahaya khamr, tinggal buka YouTube saya khusus tentang bab bahaya minuman keras dan sejenisnya. Shadaqallahul azim. Tidak cukup untuk membahas satu ayat karena ini tentang hukum dan masih banyak nanti yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.